Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa full spoiler untuk chapter 1155 sudah rilis. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Bajak Laut Rocks. Ya, di chapter ini bendera bajak laut Rocks resmi berkibar untuk pertama kalinya. Kemudian covernya ada color split. Kru topi jerami berjalan di atas tangga kayu untuk menyeberang dari satu gedung ke gedung lainnya di sebuah kota. Lanjut masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan meneruskan cerita di chapter sebelumnya. Loki menjawab Rocks bahwa mereka memang benar ada di Elbaf, tetapi ayahnya yaitu Halard sedang melakukan ekspedisi ke luar pulau. Loki sangat terkejut karena ini pertama kalinya dia melihat manusia kecil. Rocks pun menanyakan nama Loki. Kemudian Rocks meminta Loki untuk pulang ke rumah dan menelpon ayahnya karena dia harus mengobati luka-lukanya. Loki menolak dan mencoba untuk menyerang Rocks, tetapi Rocks menggunakan pedangnya untuk melakukan serangan balik. Apa yang membuatmu berpikir ayahku akan kembali untuk hal sepele seperti lukaku? Dan beraninya kau memerintahku, kau terlihat seperti orang lemah. Narator pun berkata, serangan pedang Rocks terkenal karena mampu membuat benda-benda di sekitarnya berterbangan, seakan-akan terkena hantaman palu raksasa atau ledakan meriam. Rocks pun tertawa, hahaha. Oh tidak, lihat, Loki terluka parah. Oke, lanjut kita masuk ke sebuah flashback tentang reverie yang terjadi 8 tahun lalu. Para prajurit di Kastil Pangea melaporkan bahwa 5 raja telah diserang dan diculik oleh seorang pria besar berpakaian hitam. Lalu scene pindah ke lokasi Imu di ruang bunga. Imu berkata, nyawa raja biasa tidak dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar untukmu. Tiba-tiba Rocks muncul dan sedang duduk di dekat Imu. Dia memegang sebuah pistol di tangannya. Rocks berkata, aku pikir juga begitu, tapi saat ini tanah suci Maria Jua sedang kacau. Imu menatap Rocks dengan sangat marah, lalu Rocks mengancam Imu. Nah, di sini kita melihat wanita seperti Gunko ada di dekat Imu. Sepertinya dia adalah pelayan langsung dari Imu. Kemudian narator kembali berkata, berbeda dengan apapun yang terjadi sebelumnya, untuk pertama kalinya seseorang berhasil masuk ke bagian terdalam tanah suci, yaitu ke dalam ruang bunga. Pria itu mengungkapkan dirinya sebagai pengagum Davy Jones. Rocks pun berkata, suatu hari nanti aku akan kembali. Iya, kembali ke sini. Selanjutnya Rocks bertemu Halard di pemukiman Maria Jua ketika mereka berdua mencoba untuk melarikan diri. Dan dalam halaman ganda yang epik kita dapat melihat mereka saling beradu serangan. Bentrokan Hosoku Haki mereka mirip seperti Roger vs Shirohige dan juga Luffy vs Kaido. Senjata mereka tidak saling bersentuhan. Narator menjelaskan bentrokan keduanya membuat pingsan semua orang yang berada dalam radius 5 km. Mereka berdua memperkenalkan diri satu sama lain saat mereka sedang bertarung. Setelah pertarungan singkat itu, keduanya berhasil melarikan diri. Rocks mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di kemudian hari. Tetapi Halard mengatakan kepada Rocks jika dia tidak akan pernah terlibat dengan penjahat. Kemudian Halard melompat dari Redline dan Rocks terkejut melihat betapa gilanya Halard. Narator menjelaskan bahwa meskipun telah dilakukan perawatan darurat, Laksamana yang diserang Rocks di Maria Jua akhirnya tewas. Jadi pemerintah dunia memasang harga tinggi untuk kepala Rocks. Beberapa waktu kemudian Rocks menyerang sebuah kapal yang membawa upeti surgawi untuk Maria Jua, dan dia bahkan menghancurkan gerbang keadilan untuk melarikan diri. Dengan uang dan kapal yang dimilikinya, Rocks mulai menjadi bajak laut. Selanjutnya Rocks mencari anggota dengan cara memainkan permainan Davy Backfight. Rocks pun berhasil mendapatkan orang-orang kuat. Namun di sini Rocks belum resmi membentuk kru bajak lautnya. Jadi mereka hanyalah sekelompok penjahat yang mengikuti Rocks. Iya, kembali ke masa kini dari flashback, yaitu 48 tahun yang lalu. Di halaman ganda yang luar biasa, terlihat Rocks dan 6 pengikutnya sedang makan di Kastil Aurus bersama dengan Halard dan Loki.
Loki terbaring di tempat tidur dengan perban di sekujur tubuhnya. Hallard segera kembali dari ekspedisi ketika dia mendengar Loki terluka. Meskipun Loki sudah hampir sembuh, Hallard tetap memintanya untuk tidak pergi ke dunia bawah lagi. Di sini Loki sangat gembira melihat ayahnya kembali untuk dirinya. Kemudian Rox ingin Hallard bergabung dengannya karena tahu pemerintah dunia mengabaikan semua permintaan Hallard. Namun Hallard menolak. Dia mengatakan akan kehilangan semua kepercayaan yang diperolehnya dari negara lain jika bekerja sama dengan Rox. Lalu Hallard pun bertanya kepada kru Rox mengapa mereka mengikuti orang ini. Mereka pun menjawab, "Mengikuti siapa? Dasar bodoh, cihahaha, jangan bikin aku tertawa. Kami bertindak sendiri-sendiri. Bahkan jika Rox mati, itu tidak akan membuat sebuah perbedaan," kata Shiki si Yakuza yang kemudian dikenal sebagai Singa Emas. Selanjutnya, tepat sekali, tapi ada suatu hal tentang rencana. Baunya seperti kesempatan cemerlang untuk menjadi kaya, kata si perampok sains Miss Buckingham Stacy. Lanjut, pernahkah kau mendengar tentang Hachinosu, pulau pengasingan, juga dikenal sebagai pulau bajak laut? Itulah pulau yang dulunya menjadi tempat penampungan bagi para penjahat kejam yang tidak sanggup ditampung oleh penjara mereka sendiri, kata Don Marlon, si gangster dari West Blue. Newgate pun menambahkan, seharusnya itu adalah pulau tak berpenghuni, tanpa makanan, di mana kau hanya menunggu kematian yang pasti di sana, kata Edward Newgate, sang bajak laut yang kemudian dikenal dengan Shirohige. Lanjut lagi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, para penjahat itu bertahan hidup dan membentuk organisasi mereka sendiri. Menurutmu apa alasannya? Kata Wangzi atau Ochoku, sang guru bajak laut. Kemudian Ganzui menutup pembicaraan. Ada pembuluh darah emas di bawah pulau itu. Beberapa organisasi bawah tanah mengetahui hal itu dan membantu para penjahat menjadi kaya raya, kata Ganzui si penyelundup. Nah, selanjutnya Rox meminta Hallard untuk bergabung dengannya lagi. Loki pun bangun dari tempat tidur dan menguping pembicaraan Rox dengan ayahnya. Loki menangis karena emosi saat mendengar kata-kata Rox. Rox berkata, "Ayo ikut denganku Hallard. Jika aku dan kau bersama, kita tak terhentikan." Hallard menolak. "Hentikan itu Rox, aku ini seorang raja dari suatu bangsa." Rox menegaskan, "Itu tidak penting, ayo kita ambil alih dunia." Loki pun terkejut, "Apa? Dunia?" Nah, pada halaman terakhir chapter ini terlihat beberapa kapal mendekati Hachinosu. Narator pun berbicara tentang hal yang terjadi 4 tahun kemudian atau 44 tahun sebelum waktu sekarang. Narator berkata, 4 tahun telah berlalu sejak Hallard menolak undangan Rox untuk bergabung dengannya. Dan akhirnya rencana Rox dengan sekelompok elit yang setuju dengannya akan segera dilaksanakan. Chapter ini pun berakhir dengan bendera bajak laut Rox yang berkibar untuk pertama kalinya. Oke, itu aja pembahasan untuk full spoiler chapter 1155 ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!